Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja. Nah, di pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi yang baru tentunya ini ya. Tema 5 tentang pahlawanku. Kemudian subtema 1 perjuangan para pahlawan pada pembelajaran ke-1. Nah, di sini di pahlawanku tentunya kalian sudah tahu ya. Pahlawan itu orang yang berjasa terhadap orang lain atau bangsa dan negara ini. Nah, bagaimana perjuangan-perjuangan para pahlawan dulu ya, sebelum Indonesia merdeka, para pahlawan kita dengan susah payah, dengan berjuang keras mempertahankan atau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pada intinya mereka berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kala itu banyak dijajah ya oleh orang-orang dari luar negeri. Materi pokok pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama ada sifat-sifat cahaya. Kemudian yang kedua ada peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Ini materi pokok yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Kalian sudah siap tentunya ya? Nah, mari kita simak materi di pagi hari ini dengan baik. Coba kalian perhatikan teks berikut. Setiap hari aktivitas manusia memerlukan bantuan cahaya. Ini karena mata kita bisa melihat dengan jelas dengan adanya bantuan cahaya. Saat siang hari kita bisa melihat dengan bantuan cahaya matahari. Kalau di malam hari, kita juga bisa melihat tentunya dengan bantuan cahaya dari bulan atau cahaya dari lampu. Nah, tahukah kalian cahaya itu mempunyai sifat-sifat tertentu? Misalnya, salah satu sifat cahaya adalah bisa menembus kaca atau bisa menembus benda bening. Kaca itu kan bentuknya bening ya. Maka sifat yang pertama yaitu cahaya bisa menembus kaca atau menembus benda bening. Makanya di siang hari cahaya dari luar rumah bisa menembus kaca jendela dan menerangi ruangan yang ada di dalam rumah. Sifat cahaya lainnya adalah cahaya bisa merambat lurus. Maka dimungkinkan akan terbentuk bayangan dari benda yang dikenai cahaya. Nah, ini artinya cahaya merambat lurus. Bukan itu saja, cahaya juga mempunyai sifat lain, yaitu cahaya bisa dibiaskan bila melewati dua zat yang berbeda kerapatannya. Dan cahaya bisa merambat pada ruang hampa udara. Coba kalian ingat, apakah ada sifat cahaya yang pernah kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kalian ada yang memelihara ikan di dalam akuarium, ikan itu terlihat lebih besar dari luar akuarium. Rupanya ini disebabkan oleh salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya bisa dibiaskan apabila melewati dua zat yang berbeda kerapatannya
yaitu terdiri dari kaca dan air. Nah, ini sifat-sifat cahaya. Nah, yang pertama menembus benda bening atau menembus kaca, ya. Tidak hanya kaca, berarti menembus mangkok yang bening juga bisa, ya. Yang kedua, cahaya merambat lurus. Kemudian ada cahaya dapat dibiaskan. Kemudian ada lagi cahaya dapat dipantulkan. Nah, nanti kita lihat contohnya di gambar di bawah ini. Kita lanjutkan ya. Ini berikutnya yaitu sifat-sifat cahaya. Berikut ini adalah sifat-sifat cahaya dan contohnya. Yang pertama ada cahaya merambat lurus. Tadi kita sudah bahas ya. Perhatikan cahaya yang masuk melalui celah lubang. Pasti teman-teman melihat berkas cahaya yang lurus dan tidak berbengkok. Nah, ini ada contohnya ya. Ini ada seorang anak sedang melakukan percobaan yang terdiri dari 3 buah karton dan 1 buah lilin. Langkah yang pertama yaitu lubangi karton dengan lubang yang sama. Kemudian berdirikan di atas meja dengan keadaan tegak berdiri ketiga-tiganya. Kemudian di balik karton nyalakanlah lilin. Nah, bagaimana untuk membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus? Jadi ini lubangnya harus sejajar. Antara lubang 1, 2, dan 3 itu harus sejajar. Tepat dengan lilin yang ada di belakang karton. Nah, maka yang akan kita lihat ya, lilin itu akan terlihat jelas melewati lubang-lubang karton. Artinya cahaya itu dapat merambat lurus melewati lubang-lubang karton. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Kemudian yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Di ruangan gelap, kamu nyalakan senter dan arahkan sentermu ke cermin. Kamu bisa melihat cahaya akan terpantul ke arah yang berlawanan. Nah, ini ada contohnya. Ya, ini senter atau baterai ya, yang kemudian disenterkan ke arah cermin, maka cahaya itu akan terpantul. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga ada cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya ini bisa melewati atau menembus kaca yang bening. Kemudian yang keempat ada cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima ada cahaya dapat diuraikan. Nah, ini contohnya ya, cahaya menembus benda bening. Artinya benda bening itu seperti kaca ya. Bisa kaca, ya, maka kaca tersebut akan ditembus oleh cahaya. Nah, ini cara melakukannya. Cahaya ini disenter oleh senter. Ya. Kemudian yang keempat ada cahaya dapat dibiaskan. Coba kamu letakkan pensil ke dalam gelas bening yang berisi air. Maka pensil tersebut akan terlihat seperti patah. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kalian bisa lakukan di rumah dengan menyiapkan 1 gelas, kemudian diisi dengan air, kemudian masukkanlah pensil ke dalam gelas tersebut. Maka kita lihat dari kejauhan akan terlihat seperti patah. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Kemudian yang kelima, cahaya dapat diuraikan.
Warna yang kita bisa lihat pada pelangi merupakan contoh dan bukti kalau gelombang cahaya bisa diuraikan menjadi berbagai warna. Ini contohnya ya. Nah, ini pelangi. Tentunya pelangi ini akan terlihat ketika hujan di siang hari. Dari cahaya-cahaya putih itu akan dibiaskan menjadi berbagai warna seperti merah, kuning, hijau, ungu ya ini ya. Nah, ini satu contoh bahwa cahaya dapat diuraikan. Itu ya. Tuh. Nah, ini sifat-sifat cahaya terdiri dari 5. Yang pertama tadi cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Kemudian yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Kemudian yang kelima ada cahaya dapat diuraikan. Nah, ini contoh dari sifat-sifat cahaya. Materi berikutnya yaitu ada materi IPS. Nah, ini di pelajaran IPS ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanagara. Nah, ayo membaca kegiatan. Siapa di antara kalian yang sudah pernah membaca tentang sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanagara? Nah, sekarang ketahui bagaimana sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanagara. Yuk, mulai dari asal-usul raja-raja hingga masa kejayaan Tarumanagara. Dari asal katanya, kata Tarumanagara berasal dari 2 kata, yaitu ada Taruma dan negara. Taruma merujuk pada Tarum atau Nila, yang merupakan sungai yang membelah Jawa Barat. Sedangkan negara berarti kerajaan atau negara. Kerajaan Tarumanagara adalah kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Kerajaan Tarumanagara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jaya Singawarman. Kerajaan Tarumanagara dibangun tahun 358 sampai 382 Masehi di tepi Sungai Citarum. Raja Dirajaguru Jaya Singawarman merupakan seorang maharesi atau pendeta dari Salangkayana di India. Jaya Singawarman mengungsi ke Nusantara atau ke Indonesia ya, karena kerajaan tempat asalnya ditaklukkan kerajaan Magadha. Saat raja pertama kerajaan Tarumanagara, Jaya Singawarman, meninggal dunia, tahta Tarumanagara kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu Dharmayawarman. Raja Dharmayawarman yang memerintah pada tahun 382 sampai 395 Masehi. Nama Raja Dharmayawarman ini hanya tercantum di naskah Wangsakerta yang berisi kisah-kisah kerajaan Nusantara. Setelahnya ada Raja Purnawarman yang melanjutkan tahta kerajaan tahun 395 sampai 434 Masehi. Raja Purnawarman memiliki gelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Wijaya Bima Prakarma Surya Maha Parusa Jagatpati. Kerajaan Tarumanagara mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Purnawarman. Sepeninggal Raja Purnawarman ada Raja Wisnuwarman yang memimpin Tarumanagara tahun 434 sampai 455 Masehi dan Raja Indrawarman yang memimpin Tarumanagara tahun 455 sampai 515 Masehi.
Setelahnya ada Raja Candrawarman yang memimpin tahun 515 sampai 535 Masehi. Raja Suryawarman tahun 535 sampai 561 Masehi. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Raja Kertawarman tahun 561 sampai 628 Masehi. Kemudian dilanjut lagi Raja Sudawarman, yaitu pada tahun 628 sampai 639 Masehi. Lanjut lagi dengan Raja Hariwangsawarman, yaitu tahun 639 sampai 640 Masehi. Dan kemudian ada Raja Nagajayawarman yang memimpin tahun 640 sampai 666 Masehi. Kemudian dilanjut dengan raja yang terakhir, kerajaan Tarumanegara adalah Raja Linggawarman yang memimpin tahun 666 sampai 669 Masehi. Itu raja-raja yang memimpin kerajaan Tarumanegara. Nah, tadi kita sudah membahas raja-raja pada kerajaan Tarumanegara. Nah, ini berikutnya ada masa kejayaan Tarumanegara. Saat masa kejayaannya, kerajaan Tarumanegara juga memperluas kekuasaan dengan menaklukkan kerajaan kecil di Jawa Barat. Kemudian kejayaannya ini diabadikan dalam sebuah prasasti zaman pemerintahan Purnawarman. Prasasti ini menunjukkan tentang dibangunnya pelabuhan dan beberapa sungai sebagai sarana perekonomian. Jadi masa kejayaan Tarumanegara itu ketika dipimpin oleh Raja Purnawarman, tepatnya di Jawa Barat ya. Ini pertamanya menaklukkan dengan cara menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Jawa Barat. Mulai tahun 410 Masehi, sungai-sungai juga diperbaiki. Mulai dari Kali Gangga hingga Sungai Cisuba di Cirebon. Pada tahun 412 Masehi, Purnawarman memperindah alur Kali Cupu yang mengalir sampai ke Istana Raja. Kemudian pada tahun 413 Masehi, Raja Purnawarman juga memperbaiki Kali Sarasah atau Kali Manuk Rawa yang sekarang dikenal nama Kali Cimanuk. Kemudian pada tahun 417, ia juga melanjutkan perbaikan alur Kali Gomati yang pernah diperbaiki oleh kakeknya, yaitu Jaya Singawarman. Ini melanjutkan perbaikan alur Kali Gomati yang pernah diperbaiki oleh kakeknya. Kemudian pada tahun 419 Masehi, Raja Purnawarman memerintahkan untuk memperdalam Kali Citarum, yaitu kali terbesar di wilayah kerajaan Tarumanegara. Usaha Raja Purnawarman ini berhasil memperkuat kerajaan Tarumanegara. Apalagi saat itu sungai merupakan sarana perekonomian yang penting, sehingga perdagangan dan pertanian juga maju. Nah, ini jasa dari Raja Purnawarman. Beliau atau Raja Purnawarman berhasil membangun sarana perekonomian dan yaitu perdagangan dan pertanian yang ada di Jawa Barat kala itu.